Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Majuan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra, Bim. saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab? Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Menurut aku, acting adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Salah satu keajaiban yang menurut aku sangat-sangat bisa mengubah hidup seseorang. Aku sangat senang bisa berada di industri ini dan merasa banyak banget dapat pembelajaran yang berarti. Menurut aku, acting adalah hal yang sangat-sangat rumit karena tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut aku, butuh proses yang sangat panjang, butuh pembelajaran yang tidak ada hentinya. Menurut aku, karena sama seperti kehidupan, acting itu akan terus berjalan seiring dengan perjalanan waktu kita sendiri juga gitu. Aku merasa selama 6 tahun perjalanan karir aku, dimulai dari pengalaman project pertama sampai saat ini, adalah merupakan proses yang sangat-sangat panjang dan aku sangat bersyukur bisa belajar banyak dari hal-hal yang aku lewatin selama 6 tahun aku berkarir di industri ini. Untuk aku pribadi, aku sangat senang banget jika teman-teman bisa bisa mengambil hal-hal yang positif dari apa yang aku peranin, atau bahkan mungkin bisa mengubah sudut pandang mereka menjadi lebih baik. Dan aku sangat bersyukur banget bisa melihat banyak sekali orang-orang yang terinspirasi dari karakter-karakter yang kita mainin. Dan aku sampai saat ini masih terus belajar untuk bisa menjadi aktor yang lebih baik, karena aku ngerasa masih banyak banget hal-hal yang harus aku pelajarin ke depannya gitu. Dan aku sangat berharap untuk bisa belajar lebih banyak lagi dengan orang-orang yang hebat, dengan teman-teman yang sangat punya talenta luar biasa di industri ini. Dan semoga aja kita bisa terus membangun perfilman Indonesia menjadi lebih baik. Seni peran punya andil yang sangat besar untuk perkembangan diri aku sendiri, dan aku jadi belajar banyak hal dari dunia acting. Dan aku merasa sangat beruntung banget bisa berada di industri ini, bisa mencoba berbagai macam hal, mencoba banyak karakter, dan bisa belajar banyak dari karakter-karakter yang aku mainin dan aku tonton. Aku juga bisa ketemu sama banyak orang-orang hebat di industri kreatif dan industri perfilman Indonesia. Industri ini bisa
membuat aku menjadi seperti Angga Yunanda yang sekarang gitu. Aku nggak kepikiran sih kira-kira kalau aku nggak kerja di industri ini aku bakal menjadi orang yang seperti apa gitu, karena bener-bener pengalaman yang sangat tidak bisa aku lupakan seumur hidup aku pastinya berada di industri ini, dan benar-benar belajar banyak tentang arti kehidupan dari karakter-karakter yang aku temuin, dari karakter-karakter yang aku tonton yang dihasilkan oleh karya-karya yang luar biasa dari seluruh sinias perfilman Indonesia. Aku ngerasa banyak banget sih karakter-karakter yang sangat-sangat ingin aku mainkan gitu. Sepertinya karakter yang penuh dengan misteri yang sangat misterius, atau bahkan mungkin genre thriller itu sangat aku nantikan sih, karena aku ngerasa cukup jarang ada karya-karya film atau serial yang mengambil tema penceritaan tersebut gitu di industri perfilman Indonesia gitu. Jadi aku sangat ingin menonton dan menjadi bagian dari genre tersebut gitu jika ada suatu saat mendapat kesempatan. Bersyukur banget meskipun di tengah keterbatasan bagi para sineas untuk perfilman Indonesia, karena pandemi ini cukup berdampak luar biasa bagi perfilman Indonesia, karena salah satu tempat yang menjadi hal yang utama bagi sineas yaitu bioskop sampai saat ini masih ditutup gitu. Jadi kita harus beradaptasi dengan suatu hal yang baru, dan beruntungnya teknologi sudah semakin maju dan kita bisa mengandalkan jalur-jalur yang lain seperti OTT dan streaming platform. Aku beruntung banget bisa bergabung dalam 2 judul series tersebut, yaitu Kisah Untuk Gary dan Antares, karena mendapatkan banyak sekali antusiasme dari teman-teman masyarakat di Indonesia gitu, yang mungkin udah sangat rindu dengan karya-karya baru dari anak bangsa gitu. Untuk aku sendiri, aku sangat bangga bisa menjadi bagian dari 2 karya aku tersebut gitu. Meskipun menurut aku ada banyak adaptasi-adaptasi baru yang harus kita lakukan gitu, karena balik lagi sampai saat ini pasti banyak perbedaan gitu antara saat syuting series ataupun film gitu. Karena kalau film mungkin kita bisa mempunyai pendalaman karakter yang lebih lama, kita bisa mempelajari skrip dan karakternya juga jadi lebih panjang, begitupun dengan proses syutingnya gitu. Sedangkan untuk serial cukup terbatas, tapi kita harus tetap bisa semaksimal mungkin untuk membuat karya tersebut menjadi suatu hal yang bisa dinikmati sama teman-teman yang ada di rumah gitu. Dan aku merasa streaming platform menjadi salah satu cara baru untuk kita bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi 2021 ini bisa menjadi start awal bagi kita para sineas. Jadi aku merasa baru memulai pelajaran yang sangat
luar biasa bagi aku pribadi gitu. Jadi semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa belajar lebih banyak lagi, dan siapa tahu nanti kedepannya serial-serial Indonesia ataupun film-film Indonesia yang tayang di online streaming bisa punya kualitas yang bisa lebih baik lagi, bahkan menyaingi mungkin serial atau film-film dari luar negeri gitu. Karena kalau streaming dan OTT itu bukan cuma hanya bisa dinikmati oleh kita orang Indonesia, tapi kita bisa menyebarkan konten tersebut, karya tersebut ke seluruh dunia bahkan gitu. Jadi alangkah baiknya jika kita tidak hanya menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, tapi kita juga bisa berkarya sampai ke luar negeri. Iya, peluang OTT di Indonesia tuh sangat luar biasa. Apalagi dengan jumlah penduduk yang tinggi ditambah dengan layanan internet yang bisa dibilang sudah cukup bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi hampir semua orang bisa menikmati akses internet dengan baik gitu. Jadi peluang ini bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai pekerja seni di bidang film, bisa membuat karya-karya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Karena menurut aku ke depannya bisa menjadi prospek yang sangat menjanjikan gitu, apalagi bisa ditambah dengan kualitas yang terus membaik dari waktu ke waktu. Menurut aku, jika kita melihat saat ini, udah banyak banget sih production house, produksi-produksi yang memulai untuk membuat karya di online streaming. Karena aku ngerasa mulai muncul sih karya-karya baru dari teman-teman aktor dan juga produksi yang ada saat ini gitu. Jadi aku ngerasa bukan terbatas sih untuk saat ini gitu ya. Karena aku ngerasa teman-teman aku juga alhamdulillah punya project yang gak ada habisnya ya kalau aku lihat juga gitu. Jadi aku ngerasa kalau terbatas sepertinya untuk saat ini tidak ya. Dan apalagi ditambah dengan semakin tingginya penggunaan layanan internet di Indonesia, jadi aku ngerasa udah banyak banget produksi-produksi yang menjalani proses syuting untuk layanan streaming gitu. Dan pastinya aku sangat senang dengan hal tersebut karena aku ngerasa antusiasme dari masyarakat Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita sebagai pelaku seni untuk bisa berkarya lebih baik lagi gitu. Dan semoga aja bisa semakin banyak produksi-produksi yang baik agar semakin banyak juga penonton dan masyarakat bisa menikmati karya-karya anak bangsa lainnya. Iya, hal yang luar biasa karena Kisah Tugari dan Antares tidak hanya bisa dinikmati sama masyarakat Indonesia, tapi juga bisa sampai ke teman-teman yang ada di luar Indonesia juga gitu. Bahkan Antares saat ini menduduki peringkat pertama di Malaysia, dan itu menjadikan suatu hal yang luar biasa bagi kita sebagai pemain dan juga kru-kru yang lainnya. Merasa sangat senang akan hal tersebut karena kerja keras yang telah kita lakukan selama proses pengerjaannya bisa membuahkan hasil dengan baik gitu. Semoga aja tidak hanya karya-karya saat ini yang bisa dinikmati oleh penonton internasional, tapi ada banyak karya-karya lainnya yang baik dengan kualitas yang baik juga bisa dinikmati sama teman-teman yang ada di luar sana.
Aku banyak banget menonton film atau serial di WTV Indonesia karena aku kebetulan juga berlangganan jadi kalau nggak ditonton sayang banget. Tapi salah satu yang paling berkesan buat aku adalah aku kemarin terakhir menonton serial Korea yang ada di WTV, judulnya Mouse. Itu salah satu series terbaik bagi aku di tahun 2021 karena aku susah buat ngejelasin. Sepertinya emang harus ditonton banget buat teman-teman semua karena aku yakin pasti banyak hal-hal yang mind blowing saat kalian menonton series tersebut. Karena jujur aku awalnya juga nggak terlalu tahu bagaimana series tersebut berjalan karena aku menempatkan ekspektasi serendah-rendahnya. Ternyata selama aku menjalani menonton Mouse tersebut, aku selalu diberikan suatu hal yang tidak terfikirkan oleh aku gitu. Jadi kayak aku merasa sangat-sangat senang menonton series tersebut yang ada di WTV. Salah satu series terbaik buat aku. Aku sangat ingin bekerja sama dengan Mas Garin Nugroho. Semoga aja di kesempatan-kesempatan kedepannya aku bisa belajar lebih banyak dan bisa bekerja sama dengan beliau. Karena itu salah satu impian aku saat ini. Dan semoga aja bisa tercapai dengan kerja keras dan tekad yang kuat.